Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, halo selamat sore teman-teman semuanya yang sudah bergabung di Zoom kita pada sore hari ini ya. Nah, jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung. Jadi acara kali ini itu sungguh luar biasa teman-teman. Jadi acara kali ini yaitu tentang acara talk show internasional bersama Mas Korea. Nah, di sini saya Randa dan bersama rekan saya yaitu Peggy. Jadi pada sore kali ini kita akan berbincang langsung nih teman-teman bersama Mas Korea. Jadi jauh-jauh nih dia datang dari Korea langsung ke Indonesia hanya untuk ngobrol nih sama teman-teman kita semua. Oke. Nah sebelumnya kita ucapkan selamat sore buat Mas Korea. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Selamat sore semuanya. Oke. Nah Mas Korea, kita nih kan baru ketemu pertama kali ya kan. Alangkah baiknya kita kenalan dulu nih kayaknya kan. Soalnya ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi mungkin dari sini teman-teman yang udah kenal bisa langsung sayang nih sama Mas Korea. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Halo, perkenalkan nama aku Minho. Jadi aku dikenalnya sih dengan nama Minho tapi nama aslinya Ilham. Aku dari Indonesia. Asalnya dari Pekanbaru Riau dan sekarang udah awalnya kuliah ke Korea dan sekarang udah kerja di Korea. Salam kenal semuanya. Halo, selamat Kak Minho. Oke, giliran aku ya. Halo semuanya, nama saya Kwon Song Hun. Jadi teman-teman saya sih manggil aku Sung. Saya lahir di Indonesia, tapi masih punya kewarganegaraan Korea. Sekarang saya tahun ini umur 25, terus saya sekarang lagi online kelas di UPH. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Sung Hyun. Halo, nama saya Jonghyun, Park Jonghyun. Saya umur 25 tahun. Apa kabar? Oke, salam kenal Kak Jung Hyun. Oke, jadi untuk memulai talk show kita kali ini, ada baiknya Peggy bertanya kali ya untuk mas-masnya, enaknya dipanggil siapa nih? Mas-mas, atau opa-opa, atau siapa gitu? Panggil sayang boleh nih kayaknya. Terserah sih, terserah Kak Peggy-nya aja. Oke, terima kasih Mas Ilham atau Mas Minho. Oke, karena kan di awal-awal udah perkenalan, jadi sekarang kita ingin bertanya nih, apa sih awal mula gimana terbentuknya Mas Korea itu? Bisa kali dijelaskan oleh Mas itu sendiri? Kita sedikit nih Kak. Oke, jadi ceritanya, jadi ada perusahaan namanya Gas Cloud di Korea, dan mereka emang lagi ingin bikin suatu project gitu. Jadi project jembatan budaya antara Korea dan Indonesia. Dan kebetulan kalau aku pribadi sih dikontak langsung sama tim Gas Cloud-nya. Nah, akhirnya kita bisa ketemu dari Gas Cloud itu. Jadi dibentuknya dari Gas Cloud. Jadi rame-rame jadinya tuh Mas Korea gitu. Mungkin Sungun mau nambahin. Kalau buat saya juga teman saya yang tadi Minho ngomong kan dia dari Gas Cloud kan ya. Teman saya juga dari teman asli saya dari Gas Cloud. Terus mereka punya ide buat bikin program namanya kayak Mas Korea dan untuk jadi saya volunteer juga buat itu. Ya. Kalau misalnya ingin gabung lagi nih, kira-kira masih buka member baru nggak nih Kak? Mungkin ntar kita tanya sama PD-nya ya, kalau misalnya mungkin ada Mas Korea season 2 atau nanti bisa gabung juga sama kita. Ya. Soalnya pengen banget gitu, pengen bisa gabung sama Mas Korea gitu kan. Mungkin ya soalnya kita juga lewat audisi gitu sih sama Gas Cloud ya.
Ada Mungkin audisinya kalau gitu ya. dari Gas Cloud-nya ngebuka audisi lagi, mungkin teman-teman bisa cobain juga. Oke, Kak. Siap, nanti kita cobain audisi lah. Oke, dari Kak Minho sama Kak Junghyun sama Kak Sunghyun juga ini yang asli Indonesia siapa nih? Soalnya baru kenal juga nih. Yang asli Indonesia. Minho doang sih. Berarti ini Kak Sunghyun sama Kak Junghyun memang asli Korea ya, orang tuanya keduanya orang Korea. kalau 우리가 진짜 한국인이자면 인도네시아에서 뭐 태어난다지 지금 물어보고 있고. Kalau buat saya tuh saya lahir di Indonesia. Soalnya orang tua saya waktu saya lahir lagi kerja di Indonesia di pabrik Korea sama pabrik Indo gitu. Terus tapi gara-gara orang tua saya dua-duanya orang Korea, jadi saya juga secara naturally ambil ke warga negara Korea dulu untuk sementara. Kalau Jonghyun emang orang Korea, sama buat mas-mas Korea yang dua lagi yang nggak ada di saat ini, setahu saya mereka lahir di Korea ya? Itu Indo. Ada yang lahir Ada yang lahir di juga, Indo, ada tapi yang mereka berdua juga rata-rata itu emang tinggalnya di Indonesia. ya, Besarnya di Indonesia. kelamaannya di Indonesia. Berarti asli Indonesia Kak Minho ya. Iya, jadi sebenarnya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kalau Mas Korea itu total ada 5 member nih. Tapi kebetulan yang duanya lagi nggak bisa datang. Nah, satunya namanya Suhyun, dia besar di Jakarta Selatan. Yang satu lagi namanya Jisop, dia itu besarnya di Surabaya. Nah, jadi itu lebih Indonesia daripada aku sendiri nih, karena dia jago banget ngomong bahasa Jawa. Tapi sayang banget Jisopnya nggak bisa datang. Ya mungkin lain kali lah baru bisa ketemu lagi sama Kak Jisoo dan Kak Sunghyun. Iya, jadi berarti karena udah tinggal di Indonesia berapa lama sih kira-kira untuk Mas Sunghyun gitu? Berapa lama saya tinggal di Indonesia? Kalau iya, saya lahir di Indonesia di tahun 1998. Jadi sampai saya masuk universitas tuh berarti saya ada 19 tahunan mungkin di Indonesia. Udah lama banget ternyata 19 tahun di Indonesia ya Kak ya. Itu udah asli Indonesia lah ya. Itu udah asli Indonesia banget kalau udah besar di situ tuh. Oke. Jadi karena udah lama tinggal di Indonesia, berarti untuk status warga negaranya masih Indonesia atau Korea di tadi nih Kak? Karena orang tua saya dua-duanya orang Korea, jadi emang secara itunya sendiri saya buat masih orang Korea sih, keluarga negara. Paspor saya masih Korea. Berarti kalau udah lama di Indonesia, apa nggak kepengen gitu Kak, jadi warga negara Indonesia gitu statusnya nanti? Kalau ada bagusnya juga buat punya keluarga negara di Indonesia sih, soalnya kalau punya paspor orang Korea, kita harus wajib militer nih. Mungkin semua orang udah tahu ya, kalau cowok-cowok di sini yang umur 20 sampai 30 harus wajib militer. Tapi juga tapi buat punya warga negara Indonesia juga ada bagusnya kalau misalnya saya nanti kerja di situ juga. Amin. Semoga nanti bisa kerja di Indonesia ya, Kak. Amin. Oke, untuk mas-masnya dan termasuk dua masnya yang nggak bisa hadir ke sini, mungkin sebelumnya kan udah lama kan di Indonesia, berarti SD, SMA-nya gitu, apakah di Indonesia atau tetap di Korea gitu? Dari Mas Minho dulu deh. Jadi kalau saya pribadi ya, saya dari lahir sampai SMA sampai kuliah sih di Indonesia. Terus kuliahnya tapi habis itu lanjut lagi ke Korea gitu. Lanjut, bisa lanjut. Kalau saya juga SD, SMP, SMA semuanya di Indo. Jadi ya buat SD-nya sekolah Indonesia, terus sekolah SMP, SMA-nya kayak sekolah internasional di Indonesia. Kalau buat Suhyun sama Jisop yang lagi nggak ada di sini juga semuanya SD sampai SMA semuanya di Indonesia juga. Indonesia juga, berarti udah ada jiwa Indonesia banget ya karena udah dari TK, SD, SMA juga di Indonesia. Ngomong-ngomong soal pembelajaran nih Kak tentang sekolah ya kan.
Mungkin dari pandangan kakak sendiri ada perbedaan nggak antara pendidikan di Indonesia sama pendidikan di Korea gitu Kak? Mungkin dari segi belajarnya, biasanya kan ada tuh, kalau saya sendiri dulu pas SD atau SMA, biasanya sering banget tuh Kak, ngerjain PR, besoknya baru dikumpulin, paginya baru, malamnya baru dikerjain kita tuh. Sistem kebut semalam ya gitu Kak. Iya, sistem kebut semalam. Benar. Mungkin buat Chonghyun dulu kali ya. saya translate dulu pakai bahasa Korea. 혹시 한국에는 이제 중학교에 학교 문화 인도네시아 한국에는 있는지 없는지. 일단 인도네시아 같은 경우에는 조금 이제 게으를 수도 있다. 만약에 숙제가 있을 경우에는 이제 제출하는 날 전에 밤에 이제 우리가 숙제를 만들고 바로 아침에 이제 우리가 제출하는 시스템이지만 한국은 뭐 조금 더 빡센지 아니면 인도네시아처럼 계속 게으른지 차이가 있나요? 한국은 무조건 빨리빨리 빨리빨리 문화여서 초등학생 때부터 학부모들이 공부를 되게 많이 시켜요. Jadi karena ini kalau misalnya di Korea kan itu budaya terkenal sama budaya pali-pali ya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar kalau budaya pali-pali itu kayak budaya cepet-cepet gitu loh. Mereka punya sifat yang kayak kayaknya buru-buru gitu. Nah, jadi memang dari kecil mereka dari sama orang tuanya emang sudah disuruh kayak belajar gitu. Terus juga mungkin teman-teman yang pengen tahu kayak perbedaan budaya dalam edukasi ya di Indonesia dan Korea, mungkin bisa nonton episode kita yang terakhir, karena di episode kita terakhir di YouTube Mas-Mas Korea kita ngomongin tentang bedanya kuliah di sekolah di Indonesia dan sekolah di Korea gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen tahu tentang pembelajaran atau sekolah di Korea, langsung aja ya Kak ya di YouTube-nya Mas-Mas Korea. Benar. Oke, ngomongin sekolah dulu kan. Kalau mas-mas Koreanya sendiri biasanya jajan dulu pas sekolah tuh apa sih gitu? Mungkin bisa dari Mas Junghyun, soalnya kan beda kan sama Mas Minho yang biasanya yang jajan di Indonesia dengan jajanan di Korea kayak gitu. bisa. 초등학교, 중학교, 고등학교 때 이제 수업 시간 아니면 쉬는 시간에 먹었던 간식이 뭔지. 초등학교랑 중학교 때는 이제 성장기라서 정크푸드 같은 스낵 같은 걸 학교에서 아예 금지시켜. 잘 못 먹게 해. Jadi kalau misalnya di Korea waktu umur sekolah SD sama SMP itu mereka nggak dikasih makanan junk food gitu, itu dilarang kalau mereka. Dilarang ya. 근데 이제 고등학교 때는 학교 안에 매점이 따로 있어. 그래서 돈만 있으면 그냥 사서 먹을 수 있고 아이스크림이나 보통은 약간 컵라면 이런 걸 많이 먹지 학교에서. Jadi kalau pas SMA biasanya kan udah ada ininya, udah ada kayak kafetarianya gitu di sekolah, jadi mereka bisa beli bisa kayak es krim atau biasanya sih mereka seringnya makan ramen nih katanya. 그리고 보통 한국 과자는 되게 비싸거든. 그래서 약간 수입한 과자들이 비교적 싼데 거기에 뭐 인도네시아 과자나 필리핀 과자 이런 게 되게 많거든. 그런 게 약간 저렴해서 학생들이 되게 많이 먹고 매점에도 많고. Terus juga kalau di Korea itu harga kayak snack itu lebih mahal Kak. Jadi biasanya mereka biasanya lebih senang beli dari barang-barang impor gitu, misalnya dari snack Indonesia atau snack dari Filipina kayak gitu. Malah lebih murah yang impor kayak ya kalau di Korea ya. Iya. kebalik deh. Kalau Indonesia impor yang mahal kan. Nah kalau dua mas-masnya sendiri itu jajanan sekolahnya dulu kayak apa? Kalau aku kalau minuman dulu pasti teh botol ya. Terus kayak kalau di luar pasti ada kayak orang mas-mas yang datang buat jualan gorengan gitu. Saya makan ubi goreng sama singkong ya singkong asin. Kalau di sekolah aku sih dulu kantinnya aku lebih sering kalau bisa jam istirahat itu suka makan mie ayam atau bisa gorengan sih. Biasanya lebih banyak orang jual gorengan ya. Layaknya masyarakat di Indonesia biasanya gitu kan, anak-anak biasa. Iya. Terima kasih. Kalau saya sendiri sih dulu seringnya kalau jajan tuh biasanya nasi kuning enggak gitu. Pernah makan nasi kuning enggak?
Mana dong? Mana dong? Ya. Biasa 5.000 tuh udah banyak porsinya. Gitu. Mungkin kita bisa tanya kalau Jonghyun ada nggak sih snack favorit Iya. Indonesianya? 인도네시아 제일 좋아하는 뭐 음식 같은 거 있어요? 일단 인스턴트 음식으로 하면 인도미 제일 좋아하고 Indomie. Indomie udah internasional banget. Iya. 한국에 있는 인도네시아 가면 항상 떼보돌. Jadi buat makanan sama snack sama minuman Indonesia, Jonghyun juga sering pergi sama saya juga buat pergi makan makanan Indonesia di Korea kan. Dia paling suka makan Indomie sama mie goreng sama teh botol juga. 아 근데 Cakwe juga. 짝괴? 짝괴. Cakwe. 야, Dia juga makan cakwe Ah. juga katanya. Ya, kalau bicara soal kuliah nih kan ada Kak Nuhun tadi yang udah selesai kuliah tadi kan dan saat ini sedang bekerja. Dulu pas waktu kuliah mungkin ada perbedaan nih Kak antara perkuliahan di Indo sama perkuliahan di Korea gitu. Mungkin boleh cerita sedikit nih Kak. Soalnya di sini tuh banyak juga teman-teman dari mahasiswa dan pelajar yang pengen tahu tentang perbedaan perkuliahan di Korea atau di Indonesia. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, aku tuh dulu kuliahnya di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Jadi setelah lulus dari situ, akhirnya aku lanjutin kuliah di Korea. Nah, kalau dilihat perbedaan cara kuliahnya sih, yang aku rasain sih mungkin mahasiswa-mahasiswa di Korea mereka lebih ya seperti yang kata Jonghyun bilang tadi, yang lebih pali-pali cepat-cepat gitu. Apalagi kalau misalnya punya kerja kelompok, mereka benar-benar kayak misalnya dibagi rata gitu loh, yang bikin presentasi siapa, yang bikin temon Apa tuh presentasi sama skrip yang bikin skrip siapa, terus yang presentasi ini siapa, yang bikin PPT-nya siapa, itu mereka udah langsung diomongin dan ntar dibagi-bagi tugasnya gitu. Jadi benar-benar langsung dikerjakan ya. Ya. Kalau buat yang Indonesia, kan saya kuliah di Indonesia kan ya. Tapi nggak tahu kenapa kuliah saya sih lebih ke kupu-kupu kalau tahu. Kuliah pulang. Tapi kalau murid-murid yang ada di Korea sih biasanya kayak habis kelas mereka langsung cabut buat main. Langsung kan kalau misalnya cowok-cowok Korea tuh kayak suka main game nih. Soalnya kan kita terkenal dalam e-sport kan ya. Jadi mereka langsung pergi ke warnet lah buat main, makan-makan. Cewek-cewek juga shopping atau enggak ngobrol gosip-gosip. Perbedaannya cukup jauh ya antara Indonesia dan Korea. Oh iya, kalau boleh tahu nih, Mas Korea ini kuliahnya jurusan apa ya? Bolehlah di-spill untuk teman-teman. Jadi dulu waktu di UGM itu aku kuliahnya jurusan bahasa Korea. Terus aku lanjut di Korea jurusan namanya Korean Culture Contents gitu. Jadi belajar tentang bikin konten gitu. Kalau aku dulu, kalau saya di universitas satu majornya international management. kalau buat Jonghyun, 나는 파이낸스 전공인데 이제 호주에서 대학교 다닙니다. kalau Jonghyun dia sekarang lagi kuliah online di Australia, terus major dia finance. Wah, keren banget ya Mas Koreanya. Boleh kali ya di-spill untuk Mas Minho sendiri itu tuh apa sih memperkenalkan gitu jurusan di Koreanya kayak gitu. Oh, nah mungkin buat teman-teman kan agak bingung kan kayak Korean kayak culture contest itu jurusan apa gitu. Aku juga dulu waktu itu juga baru pertama kali dengar gitu dan aku langsung tertarik gitu pengen belajar soalnya di Indonesia juga nggak ada jurusan itu. Apalagi kan sekarang di generasi apa ya namanya global dan digital itu kan udah makin maju ya kayak orang nge-YouTube atau apa-apa gitu kan. Jadi jurusan aku basically memang kita belajar tentang konten gitu. Misal kontennya itu seperti apa, ada konten misalnya kayak drama, terus ada webtoon atau game atau ada film misalnya. Jadi kita belajar basic tentang gimana sih cara bikin konten yang baik gitu. Oh iya, soalnya Korea kan terkenal banget dengan dramanya ya kayak. Iya benar. Ya. Ternyata ada ya Korea jurusan sampai fokus ke filman gitu ya. Iya benar-benar. Nah, tadi juga banyak teman-teman dari form yang udah kita kumpulkan itu ternyata banyak yang nanya Kak,
soal gimana caranya bisa belajar bahasa Korea nih gitu kan. Termasuk saya sebenarnya juga masih belum bisa untuk bahasa Korea. Mungkin dari Kak Minho yang asli Indonesia yang sedang lagi di Korea gitu bisa kasih tips nih buat teman-teman kita gimana cara cepat untuk bisa belajar bahasa Korea. Kalau untuk belajar dari awalnya mungkin sama kayak seperti standarnya gitu ya, belajarnya lewat buku pertama. Cuman aku mungkin bisa kasih gimana sih tipsnya biar mempercepat belajar bahasa Koreanya gitu. Kalau dari aku sendiri, biar untuk bisa cepat hafal atau cepat bisa mengerti dengan bahasa yang itu sendiri. Misalnya nih, kalau misalnya kita kan suka ngomong dalam hati gitu nggak sih sendiri, kayak hari ini aku makan apa ya gitu. Nah, kalau misalnya kayak ngomong-ngomong gitu, aku sukanya ngomongnya pakai bahasa Korea gitu, walaupun sendiri. Jadi kalau salah kita kan nggak malu kan, yang penting kita kayak cobain aja gitu. Sama kalau misalnya nonton drama, kalian bisa tiruin gitu loh. Misal ada dialog apa, terus kalian ikutin aja gitu gimana mereka cara ngomongnya. Atau mungkin yang paling efektif mungkin cari pacar orangnya langsung kali ya. Itu yang kayak agak susah ya Kak ya. Iya, susah ya. Tapi kalau misalnya buat ada kenalan boleh nih kasih ke teman-teman peserta aja ya. Boleh. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngomong dalam hati itu harus pakai bahasa Korea juga biar cepat bisa. Gitu. Lebih cepat terbiasa gitu. Kalau aku sih tipsnya gitu ya. Nah, jadi kita boleh nih Kak kasih kesempatan ya buat 1 orang atau 2 orang penanya yang mungkin pengen nanya nih tentang seputar pendidikan ya di Korea. Mungkin dari teman-teman peserta ada yang pengen nanya langsung nih. Kita kasih kesempatan. Silakan nyalakan fitur raise hand-nya ya. Biar langsung nanti dari operator membantu unmute agar bisa bertanya langsung. Ini nggak ada yang mau nanya nih. Mumpung dikasih kesempatan loh, kita udah jauh-jauh datengin dari Korea. Gitu. Ada siapa aja nih? Kita lihat dulu nih di sini nih. Ada Kak Darsi, ada Kak Ratna. Ada siapa lagi nih? Atau mungkin udah terlalu jelas kali ya Mas Koreanya. Gak mau bertanya entah apa gitu, terserah kok, bebas di sini. Kalau misalnya cari beasiswa gitu Kak di Korea tuh sulit atau gimana ya? Boleh di. Oke. Jadi sebenarnya banyak banget sih beasiswa gitu yang ditawarin di Korea, maupun itu beasiswa dari pemerintahnya sendiri atau dari sekolahnya sendiri gitu. Nah, kebetulan yang aku dapetin juga itu beasiswa dari sekolahnya gitu. Jadi biasanya setiap sekolah sih punya standar yang beda-beda ya gimana cara dapatkan beasiswanya gitu. Kalau di sekolah aku itu, jadi kan kalau di Korea itu sistem nilainya itu paling tinggi itu 4,5 gitu IP-nya. Kalau di Indonesia kan paling tinggi 4 ya. Jadi kalau di Korea, di kampus aku, kalau nilai kita lebih dari 4 IPK-nya itu jadi semua gratis gitu. Jadi biaya kuliah nggak bayar dan biaya asrama atau tempat tinggalnya juga nggak bayar. Mungkin teman-teman bisa langsung search aja di Google juga banyak, atau langsung buka websitenya, kayak ada beasiswa apa aja yang udah ditawarin sama kampusnya gitu, atau baik di pemerintah Korea sendiri. Itu kayaknya ada yang tanya ya, Dian kayaknya langsung. Oke, silakan Kak Dian yang pengen bertanya. Boleh diaktifkan sekalian Kak kameranya. Oke. Oke, halo Kak Dian bisa? Oke. Iya, halo. Oke. Halo, Kak Dian. Halo. Aku mau nanya nih, kalau di sana itu kultur shock yang dialamin sama mahasiswa khususnya yang dari Indonesia, itu tuh apa aja ketika di Korea? Saja, terima kasih. Terima kasih Kak Dian. Oh, makasih Dian pertanyaannya. Culture shock ya. Sebenarnya kalau aku boleh jujur, aku nggak terlalu banyak dapetin culture shock gitu, karena sebelum aku Korea tuh kan udah sering nonton drama Korea, jadi kayak kira-kira udah terbayang gitu kayak, oh Korea tuh kayak gini gitu. Jadi pas aku nyampe tuh nggak ada yang benar-benar bikin aku kayak kaget gimana-gimana. Tapi ada yang benar-benar aku agak rada kaget. Kalau di Korea itu mereka punya budaya untuk mandi bareng gitu. Jadi ada sauna gitu di Korea namanya Chimchilbang. Dan di situ mereka mandi bareng benar-benar pas masuk itu harus
buka semuanya gitu. Aduh. Padahal kalau di Indonesia kita walaupun sama teman deket pun setidaknya kayak pakai daleman gitu kan, mandi bareng waktu ke SMP kayak dulu ya sama teman-teman. Tapi kalau di sini itu udah bebas aja gitu, semuanya memang nggak ada malu karena memang udah budaya dari kecil mereka kayak gitu. Nah waktu dulu aku pernah ke Cimcilbang dan itu kayak aku kayak takut banget gitu karena culture shock kan. Aku harus buka semua. Tapi lama-lama udah terbiasa sih. Kalau Songhun kan udah lama tinggal di Indonesia nih. Pas ke Korea pernah ada culture shock nggak? Mungkin ini setiap negara ada yang ikut atau kayak kalau pasti Indonesia kayak kita harus makan kalau pas ngunyah tuh kita harus tutup mulut terus nggak bikin suara nih. Tapi kalau di Korea nggak tahu kenapa orang-orang Korea tuh suka makan sambil bikin suara ngunyah juga nggak apa-apa. Soalnya kayak kalau kalian bikin suara kayak gitu sambil makan tuh artinya makanannya lebih enak. Iya benar. Habis minum kayak bisa. Iya, sambil minum. Kalau di Indonesia kayak ada apa nih? Iya. Oke, jadi ternyata ada beberapa perbedaan ya. Tadi saya cepat shock juga kalau misalnya mandi bareng gitu, harus buka semuanya gitu. Soalnya juga belum pernah. Indonesian culture shock. Oh, Jonghyun, kita coba tanya Jonghyun gitu kali kan. Jonghyun juga sekarang udah mulai tahu tentang budaya Indonesia. Mungkin kita bisa tanya kalau menurut Jonghyun ada culture shock apa yang dia rasain tentang Indonesia gitu. Indonesia 문화 충격이 있는데. 최근에 그 에피소드 찍었을 때 그 일단 차랑 오토바이랑 부딪혔을 때 오토바이 차 무조건 차 잘못이라는 그런 거랑 오토바이 5명 타는 그런 거. 약간 사진도 봤는데 약간 무질서. 뭔지 알지? 그런 거. Jadi mungkin teman-teman kalau yang udah pernah nonton atau mungkin yang belum tonton nanti tonton ya. Jadi ada episode di mana kita tebak-tebakan siapa yang paling Indonesia gitu ya antara mas-mas Korea. Nah di episode itu kita ada cerita tentang kalau di Indonesia itu rata-rata kalau misalnya ada tabrakan motor dan mobil yang salah pasti mobil gitu. Ngerasa gitu nggak sih Kak? Walaupun ini memang bukan law atau hukumnya seperti itu ya, tapi memang rata-rata dulu yang paling besar pasti yang selalu disalahin gitu, walaupun bisa motornya yang ini. Terus dia juga ada culture shock tentang itu sama, di Indonesia motor mereka bisa naik berlima, berempat. Cabe-cabean ya. Soalnya di Korea jumlah motor tuh dikit banget Kak. Kebanyakan kita semuanya pakai MRT atau enggak mobil-mobil soalnya jarang sekali ngelihat motor ojek yang digunakan selain buat delivery. Malah di Indonesia sebaliknya lebih banyak Gojek ya dibanding mobil ya. Oke. Nah kalau ini kan mas-mas Korea ini kan posisinya lagi di Korea ya Mas ya? Iya, kita sekarang lagi di Korea, tepatnya di Seoul. Oke. Udah berapa lama nih Mas di Korea nih dari waktu itu pernah dari Indonesia? Kalau aku pribadi sih total di Korea udah 3 tahun. Mas Onggun udah berapa lama di Korea? Saya masuk Korea tahun 2017, jadi 5 tahun ya mungkin ya, 5 tahun harusnya. Kalau Mas Jonghyunnya belum pernah di Indonesia. Kalau Jonghyun di Korea selama 25 tahun. tapi bakal ke Indonesia 이제 인도네시아 이제 다다음 주에. 인도네시아에서 저를 보면 반갑게 해달라고. Mas Jonghyun bakal ke Indonesia dalam 1 atau 2 minggu nih dari sini. Kalau ini dia di jalanan ngomongnya apa ya? Mungkin boleh disapa. Ya nanti kalau ketemu. Nah, untuk teman-teman. Nah ini kan ternyata udah cukup lama juga di Korea ya Kak. Kalau misalnya pas lagi di Korea itu ada nggak sih yang dirindukan dari Indonesia gitu, yang bikin kangen di Indonesia gitu, pas lagi di Korea? Pasti ada dong, apalagi aku udah 2 tahunan ya kayak nggak pulang ke Indonesia. Paling kangen tuh mungkin makanan sih sama orang-orangnya sih. Yang paling bikin kangen itu. Soalnya ini aku udah lama banget nggak makan pakai tangan. 2 tahun aku nggak pernah makan pakai tangan nih. Jadi aku tuh pengen ke Indonesia pengen makan nasi Padang nih pakai tangan. Iya. Di Korea nggak boleh makan pakai tangan apa gimana nggak? Nggak ada larangan itu sih, cuman kayak emang makanannya nggak bisa dimakan pakai tangan aja gitu loh. Ya kan? Itu juga ada, tapi emang dari kecil emang kita diajarinnya pakai sumpit gitu.
Iya, benar. Disungkit pakai sendok gitu. Mungkin kita bisa kayak Jonghyun kan bentar lagi ke Indonesia nih. Apa ada yang dia pengen cobain nggak nih ke Indonesia? Di boleh. Indonesia? 인도네시아 먹고 싶은 음식. 일단 첫 번째로 내가 꽈이띠아 고랭 엄청 좋아해서 그거 먹고 싶고, 그다음 마르따박 그 디저트 마르따박 그 유튜브 비디오 보는데 너무 맛있어 보여가지고 그거 먹고. Ya katanya kan dia suka banget sama kwetiau goreng nih katanya. Ntar besok dia ke Indonesia dia pengen banget cobain kwetiau goreng asli Indonesia. Sama dia lihat katanya pas main YouTube lihat video martabak manis kan. Dan dia katanya penasaran sama rasanya martabak manis gimana. Soalnya kelihatan enak banget gitu. Gara-gara Enak bentar banget, lagi Kak. pergi Tuh, Indonesia recommended. jadi Iya. Saya juga suka banget tuh namanya martabak manis. Nanti Oke, kalau jadi, Kak Jungkook ke Korea tuh banyak-banyak dah belinya. setelah diri lama kan di Korea, tapi yang diri dulu gitu. Dan misalnya Mas Jonghyun sendiri kan walaupun di Indonesia tapi udah pasti pernah merasakan masakan Indonesia kan? 이제 종현이 인도네시아 이제 갈 예정인데 근데 그 전에 인도네시아 음식 먹어본 적이 있죠. 그 뭐야 뭐 박수. 유명한 건 다 먹어봤지. 뭐 나시고랭, 미고랭, 뭐 음. 가도가도 또 뭐였지? 아얀 막가라. 아얀 바까르 먹어봤고. Ayam bakar. 그 우리 에피소드 하면서 아얀 거프렉 매운 거 먹었다. 끝브렉 사테 Geprek. 되게 많이 먹었지. Iya yang udah terkenal gitu sih dia udah pernah makan. Soalnya di Seoul juga kita di Korea udah mulai banyak gitu restoran-restoran Indonesia. Kalau harga masakan Indonesia di Korea itu lebih mahal atau lebih murah kira-kira? Kalau masalah harga jauh pasti lebih mahal ya. Malah masakan Indonesia itu lebih mahal dari masakan Korea kan di Korea. Itu range-nya sekitar 15.000 won. Mungkin teman-teman bisa tebak harganya berapa? Rupiahnya. Kayak misalnya nih nasi Padang gitu atau ya nasi ayam geprek misalnya. Di Korea itu kalau di rupiah berapa ya? 200.000 ya? Kali 11 atau 12. Iya sekitar 200 ribuan satu porsinya. Aduh. Wow, cukup mahal sekali. Iya. Jadi tip buat orang-orang Indonesia yang bakal ke Korea nih, makan sepuasnya dulu di Indonesia baru ke Korea. Benar banget. Karena ternyata lumayan mahal juga ya di makanan di Korea. Nah, kita pengen kenalin juga nih Kak, makanan khas dari Sambas ya kan. Nah, kebetulan nih kita kan penyelenggaranya dari Sambas. Nah, ini ada salah satu makanan unik dari kita nih, namanya botok Kak. Namanya botok ya? Botok ya, botok. Botok. Itu Apalagi apa? nih, sekarang kita lagi musim sering ada acara Sa'banan. Nah, kalau di bulan Sa'ban sebelum menuju puasa nih. Jadi kadang kalau hidangan makan tuh, kalau acara Sa'banan kita tuh jadi acara makan-makan gitu Kak. Pergi ke rumah orang. Nah, itu apa ya, sayuran ya? Ini ikan. Oh, Itu ikan. Kan? Jadi ikan itu dibungkus pakai bumbu santan kelapa gitu. Nah, ini juga daunnya pakai daun balut gitu. Mirip sama makanan yang itu ya, yang daunnya dibungkus tapi dalamnya nasi sama Di Korea. di Indo. Yang Nasi bakar. Ya, bukan. benar. Tapi ini kan daunnya dimakan juga nih. Itu rasanya berarti kayak gulai gitu ya Kak? Iya kayak gulai, jadi ada remah-remahnya gitu juga Kak. Soalnya ini kan santan nih, kelapa diparut, jadi dibungkus gitu, dalamnya ikan. Itu enak banget Kak. Nanti kalau boleh main-main ke Sambas, kita kasih botok banyak-banyak. Pengen banget cobain. Sambas di Kalimantan ya? Ya Kalimantan Barat Kak. Kita daerah perbatasan juga Sambas tuh. Jadi perbatasannya kalau misalnya kita pengen main ke Malaysia tuh tinggal nyebrang aja udah gitu. Oh dekat di Malaysia lagi. Suka kau Cio. Sambas juga. Sambas. Udah pernah Kalimantan? Sama. Nggak pernah keluar dari Jawa sih kayaknya. Ayo Kak, main-main Dia ke pernah ke Kalimantan tapi pernah ke Balikpapan. Oh, Balikpapan. Pontianak. Ya. Pontianak tuh kabar Kak. Nah.
Jadi gitu ya. Oke, setelah membahas tentang masakan dan perkuliahan nih, jadi kita juga mau nanya tentang mas-masnya Mas Junghyun dan Mas Sung udah wajib militer atau belum? Kecuali Mas Minho ya. 우리 군대 갔다 왔는데. 갔다 왔고 그 한국이 아시다시피 그 분단 국가잖아. 남이랑 북이 있잖아. 근데 이제 딱 그 최전선에 있었다고. Ke lain pencoy. Kalau buat Mas Jonghyun dia udah militer nih, udah wajib militer, tapi dia militernya lumayan spesial. Jadi dia kan kalau Korea kan ada Korea Selatan sama Korea Utara ya. Iya. Tapi dia kerjanya di yang perbatasan yang ngejagain Korea Utara sama Selatan. Ekstrim berarti situ ya. Lumayan bahaya ekstrim. ya. Yang semua cowok yang mau menghindari tempatnya, tapi dia pergi. Kalau Songhun emang gimana? Kalau saya kayak 30 menit atau 1 jam dari Korea Utara. Tapi saya kerjanya sama tentara-tentara Amerika. Soalnya kan Korea kan ada alians sama Amerika Serikat juga. Untuk wajib militer sendiri itu ada kan karena ini wajib Kak ya. Kalau misalnya orang-orang kayak saya nih matanya minus itu kan susah buat masuk militer kayak. Takutnya nanti pas yang nyagain perbatasan atau apa malah kacamata saya ini kena kotoran kan akhirnya susah buat jadi militer. Atau gimana tuh Kak? Ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dulu atau gimana? 군대는 모든 남자가 다 가야 되는지 아니면 이제 좀 시력이 안 좋은 사람들도 군대 가야 되냐 아니면 뭐 몸이 안 좋은 사람도 가야 되냐. 그 기준이 어떤 기준이 몸무게가 뭐 막 못 움직일 정도로 엄청 많이 나간다거나 키가 아주 많이 작다거나. Jadi ada mereka punya standarnya nih kalau misalnya bakal dibebaskan militer misalnya punya badan yang kurus banget sama yang tingginya bisa pendek banget yang lebih kurang dari normal itu biasanya dibebaskan dari wajib militer nih. Tapi buat yang punya sirak itu bahasa Indonesia apa ya? Yang mata yang minus atau enggak yang matanya lumayan kurang bagus buat aktivitas wajib militer tetap harus masuk, tapi mungkin mereka dalam militer yang mereka sendiri ada bagian yang mereka bisa ngelakuin. Jadi sebenarnya wajib militer itu nggak melulu tentang kayak tembak-tembakan yang fisik-fisik di lapangan ya. Tapi ada juga yang kayak pelayanan publik. Nah, itu termasuk wajib militer juga. Ada bagian logistik, DLL, Soalnya saya pikir tuh harus paling enggak harus bisa ke lapangan, jaga lapangan gitu atau gimana gitu. Kalau atlet sendiri biasanya diwajibkan untuk wajib militer atau enggak tuh? Soalnya pernah dengar gitu katanya atlet enggak terlalu. 한국에 있는 선수들이 이제 그건 꼭 군대를 가야 돼. 선수? 어떤 선수? 엄청 유명한 올림픽 선수, 애틀리트. 그게 기준이 있는데 그 올림픽이나 월드컵 같은 데에서 이제 메달 같은 걸 땄을 때 나라에 어느 정도 공헌했다고 할 수 있으니까 그걸 토대로 메달을 딴 선수한테는 면제를 시켜요. Jadi katanya buat atlet-atlet yang udah selevel misalnya Olimpik atau apa tadi? Pokoknya udah tinggi pertandingannya terus bisa dapetin misalnya piala emas itu biasanya dibebaskan dari wajib militer gitu karena kan sudah istilahnya membanggakan negara gitu ya. Sudah berbakti kepada negara gitu. Jadi mereka nggak perlu berbakti lagi. Keren. Baiklah, setelah itu kita juga bakalan ngasih challenge nih untuk mas-mas Korea. Apa sih itu challenge-nya? Nah, kita bakalan ngasih challenge buat mas-mas Korea. Kita challenge mas-mas Korea nyanyi lagu Korea nih. Nah, beruntung banget nih buat teman-teman yang telah hadir pada room ini bisa dengar langsung ya konser dari orang Korea ya, teman-teman. Nyanyi Korea ya? Korea. Ada boleh bareng-bareng atau mau satu-satu juga nggak apa-apa Kak. Minho dulu deh. Dulu, ayo Kak Minho, kayaknya paling bagus ya suaranya Kak Minho. Soalnya Minho emang terkenal sebagai dancer sama yang nyanyinya jago. Kalau ngeliat konten kita, siapa sih dia yang nyanyi? Lagu apa ya? Lagu apa aja? Lagu Korea. Kembar tuh lagu siapa ya?
Dita. Mungkin oke, mungkin kita bisa lihat, teman-teman boleh request deh. Boleh, Kasih nah, boleh request di chat ya. Aduh, aku nggak tahu banyak lagu tapi Coba aku Ada yang cari. request lagu BTS. BTS Dita Tarang. 직진? 직진? Treasure itu lagu dari Treasure. 그 뭐야? BTS BTS 노래. Yes, Yes, ada dari. Aduh, banyak banget nih yang request nih. Jadi- 에피파니 진 BTS 사랑을 했다. 사랑을 했다. Itu tahu sih. Boleh juga Kak. 로제 블랙핑 마이크 드로프 Mikro. BTS도 Permission to Dance Blood Oh, itu Tears, Dynamite. Sweat, Kita yang lagu Dynamite. Dynamite. Dynamite 뭐지? Cause can't start tonight. Oke, kalau dulu ya. Jelasin dulu aja. 정현 Lonely Missing You B2B. Missing You? Missing You 어디서 들어? Boy Will Love. Gila, ini aku lagu tahu semua tapi aku lupa liriknya sama ritmenya kayak gimana. Opa. Oh, aku dari lagu ini aja deh, lagu Taeyang dari Big Bang, Nun Ko-ip. 오케이. Tahu nggak? Tahu sih. Coba aku lihat komennya, ada yang tahu nggak lagu Nun Ko-ip? Eyes, apa ya? Eyes, Nose, Lips dari Taeyang. Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak tuh, teman-teman? Ketutup. Oh, ini Taeyang. 태양도 알아. Tahu, waduh, ada yang tahu nggak? 유명해 빅뱅. legend tuh. 아, 먼저 해. Legend banget tuh. Yang pendek Oh, aja ya, iya. yang pendek ya gara-gara waktunya kurang. Apa? Iya, durasi ya soalnya. Kayak dua verse aja. Oke. Tiga. Dua ya. 해요? 오케이. 미안해 하지마 내가 초라해지잖아 빨간 예쁜 손으로. Aku habis kena corona jadi suaranya agak habis nih. 먼저 할래? 뭘? 노래? 아 나도 해야 돼? Coba, iya ya. 아 나도 해야 돼? Ya. 나 못하는데? aku reserve BTS deh. 나 BTS 할게, 형 다른 거야. 그래. 또 뭐 아는 거 있어? 아니면 Oleh Tararari. 태연 좋은데. 응? 응? 해 아무거나. 나는 저 노래가 뭔지 모르겠어. 아니 아무거나 상관없어. Next level? I want. 됐어? 한 거야? 틱톡 버전? 주세요. BTS BTS. 주세요. 난 몰라 잘. 주제 뭐야? 아니, BTS 노래 해달라는 거. 아. 넘어가면 안 돼. Yours 찬열. 나 혼자 할까? 이거 I know this one song from BTS. 피땀 눈물. Blood, Sweat and Tears. 내 피땀 눈물 마지막 숨을 다 가져가. 나나나나나나. 내 피땀 눈물. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Ya. Langsung dengerin konser dari orang Korea kita ya. Flying in the 이거 알아? 아이콘의 러브 시나리오. 몰라. Mungkin pengen coba lagu apa nih? 그리고 사랑을 했다. 그거. 우리가 만나. 사랑을 했다. 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다. 물만한 멜로디. 드라마 괜찮은 결말. 여기 Mereka tepuk tangan dulu dong buat Kak Mas-mas Korea semuanya. banyak banget ya lagu Korea di sini. Ini udah stop teman-teman. 내가 모르는 노래 엄청 많이 하는데. Oke, kita langsung ke challenge berikutnya nih Kak ya. Untuk challenge berikutnya kita ada nih gombalan dari mas-mas Korea untuk para peserta pada hari ini. Jadi para peserta yang ingin digombalin sama mas-mas Koreanya boleh banget tuh raise hand-nya atau di kolom chat sendiri gitu. Boleh? Silakan. Ditunggu.
pengen pick up line. Jadi yang seringnya halu gitu kan, pengen digombalin sama mas-mas Korea gitu kan sering banget saya lihat tuh biasanya. Kembali dalam bahasa Korea ya berarti ya. Bahasa Korea boleh, bahasa Indonesia boleh Kak? 그러면 한국어로 하고 내가 인도네시아로 할까? Tapi kalau bahasa Korea minta tolong diterjemahin juga gitu. Nanti terjemahin. Mungkin Jonghyun jago nih kayaknya. Jago banget nih kayaknya Kak Junhyun ya. Gimana kalau kita Korea, Indo, Inggris? Boleh Kak, boleh. English pick up lines. English pickup lines. tapi oke, Korea aja deh coba. 근데 보통 K 드라마 이런 데 보면은 뭐 Ada nih, enggak nih yang teman-teman yang pengen digombalin nih. Kita langsung tunjuk aja ya kayaknya. 하여튼 제 드라마에서 많이 나오는 건 Kita pilih cewek-ceweknya dulu nih. 멘트? 약간 보편적인 그런 멘트로 치면은 라면 먹고 갈래요 이런 거. 오케이. 아니 너무 old fashion이긴 한데. 이제는 고양이 보러 가지. 맞아 고양이 보러 갈래 그것도 있고. 카메라로 한번. 카메라로 한번 해주실래요? 라면 먹고 갈래요. Jadi ini translate-nya gimana ya? Jadi di Korea tuh kayak buat orang-orang yang pacaran atau enggak lo PDKT, kalau bahasa Indonesia namanya PDKT ya. PDKT. Kita setiap kali bilangnya ramen moko galeo itu artinya kayak kamu mau pergi makan ramen bareng aku nggak di rumah aku atau enggak? Biasanya sih maksudnya di rumah aku ya. Jadi maksudnya biar bisa menghabiskan waktu lebih banyak lagi bareng kayak gitu. Mau lagi? Atau udah? Mau lagi Kak. Ini Kak Darsi nih, silakan digombalin nih Kak. Mungkin Songhyun. Coba. Aku dulu ya. Bahasa Indonesia kali ya kali ini ya. Coba. Bentar. Kamu nggak capek hari ini? Terus ada yang capek nggak hari ini Kak? Kamu nggak capek hari ini? Capek sih. Bilang kenapa dong? Kenapa? Kamu kan dari tadi lari-lari di hati aku. Iya sih, yang lain pada nyindir-nyindir gitu ya. Udah. Durasi. Enggak adil kan? Udah selesai. Wah, gombalan dari mas-mas Koreanya udah bagus banget ya. Kayaknya udah punya pacar atau belum nih? Karena gombalannya tuh kayak pro banget gitu. Pro ya. Kelihatan lah yang punya pacar, yang nggak punya pacar siapa? Yang ngegombalin siapa? Ini mereka berdua kan? Mereka berdua punya pacar, aku nggak punya. Gue nggak tahu. Berarti Mas Minho lagi jomblo atau gimana tuh? Jomblo atau buat teman-teman ya. Kami semua lagi jomblo nih guys. Yang tertarik boleh kok di-chat nanti kalau nomor HP Minho. Boleh banget tuh. Nah kalau misalnya ada yang pacaran nih Kak, mungkin kita pengen tahu sedikit nih kalau orang Korea pacaran tuh kayak gimana sih gitu. Kalau mungkin aku bisa lihat langsung di Korea nih ya, kayak apa kayak di drama gitu kan. Sesuatu yang besar gitu loh di Korea. Mereka punya banyak banget anniversary gitu loh. Terus mereka juga pada pakai couple, misalnya sepatunya couple atau semuanya pakai baju couple dan semua orang lihatnya biasa aja gitu. Kalau misalnya di Indonesia kan agak aneh ya. Agak aneh sih sebenarnya kalau couple. Jadi kalau di Korea itu termasuk kayak dating, kayak pacaran itu tuh jadi hal yang besar gitu. Orang-orang pasti nanya juga kalau ngobrol kayak lu punya pacar nggak sih gitu. Pasti nanya gitu kayak punya pacar nggak gitu. Kalau di Indonesia kayak jarang nggak sih, kayak orang nggak terlalu peduli gitu. Mau punya pacar mau punya atau enggak. Punya tapi mereka nggak suka show off gitu ya. Mungkin nggak show off kali ya. Kita kadang-kadang nggak tahu kalau mereka tuh pacaran atau enggak. Iya benar. Kalau di Korea mereka tuh benar-benar ekspresif banget gitu masalah pacaran. Dari jauh pun kelihatan ini orang pacaran. Donghyun mungkin bisa jelasin? Boleh Kak Junhyun. 연애 스타일? 예, 좀 내 연애 스타일? 연애 특징? 내 연애 특징? 그냥 이제 일반적으로. 한국 일반적으로 약간
한국에는 약간 뭐라 해야 되지? 데이트하기 좋은 장소가 많잖아. 그럼 보통 예쁜 카페 가거나 뭐 K-드라마에 나오는 것처럼 뭐 놀이동산 가거나 약간 그런 특별한 건 아니더라도 서울 이곳저곳에 예쁜 데가 많으니까 그런 데 자주 가고. Jadi kalau misalnya di Korea itu orang-orang kalau pacaran tuh kayak Korea itu tempat yang punya banyak banget tempat-tempat bagus untuk dating gitu, untuk pacaran gitu. Mungkin teman-teman kayak kalau nonton drama ada yang kayak ke kafe-kafe bagus yang gitu-gitu, kafe estetik, atau ada yang ke amusement park, 놀이동산? betul Dufan. kayak Dufan gitu loh. Tempat-tempat bermain gitu, tempat wahana bermain gitu. Kan itu juga banyak banget ya. Jadi rata-rata ya kayak gitu mereka pada datingnya kayak gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman, harus bisa menyesuaikan nanti kalau misalnya dapat pacar orang Korea ya. Nah sekarang kita buka pertanyaan ya Kak ya. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen menanyakan tentang tadi tentang wajib militer atau tentang budaya, kultur tadi. Boleh nih teman-teman yang pengen nanya silakan tanyakan. Silakan tanya nih dari Wahyuda Fedirianda. Katanya Kak, bahasa Korea aku cinta kamu apa Kak? Mungkin bisa. I love you namanya. 사랑해요. 사랑해요. 이거 아니지. 한국어는 맞다 이거. Ada lagi yang nanya tuh Kak. Kalau di perguruan tinggi di Korea ada istilah skripsi nggak ya katanya? Ini dari Ana Tutik ya. Halo Ana Tutik, thank you pertanyaannya. Kalau untuk itu semua jurusan beda-beda sih. Ada yang memang mewajibkan skripsi untuk lulus, atau ada juga yang nggak pakai skripsi, tinggal menyelesaikan kredit SKS-nya itu bisa langsung lulus. Kalau di aku sendiri karena jurusannya kan konten ya, jadi aku harus bikin kayak final project itu untuk lulus. Dan final project-nya itu apa? Macam-macam gitu, tergantung minatnya apa gitu. Ada yang bikin film, ada yang bikin webtoon, ada yang bikin novel, atau ada yang bikin aplikasi desain kayak gitu-gitu. Mungkin kalau penjurusan kayak yang dasar yang kayak manajemen sama akuntansi mungkin ada yang skripsi, tapi juga ada yang bisa lakuin internship. Atau juga ya mungkin apalagi ya. Tapi yang paling jelas sih skripsinya nggak sebanyak kalau bikin skripsi di Indonesia. Gitu. Iya sih. Nah, aku belum sih, tapi banyak dengar. Aku juga. Nah ini ada satu lagi nih Kak, dari Kak Sajaratul Aini ini udah raise hand nih, kayaknya pengen nanya langsung nih. Silakan Kak. Silakan. Saya memotivasi kakak tinggal. Istrinya. Mic-nya Kak. Oke. Oke. Ini istrinya Chanyol kayaknya diangkat tangan. Istrinya Chanyol. Chanyol의 aneh. Dari Kak Sajaratul, boleh nih Kak? 와이프. 되게 웃기네. mas Korea. Oke, karena mungkin yang angkat tangan nggak mau ngomong, aku jawab yang dari pertanyaan sini kali ya. Ya boleh Kak. Aku aja kali. Mulai dari 5 juta rupiah sampai 10 juta ya, 15 juta rupiah. Tergantung lokasi juga ya guys. Tapi kalau misalnya Seoul tuh emang mahal. Jadi kalau misalnya aku sendiri itu biaya sewanya per bulan tuh kayak 6 juta, terus maintenance fee 2-3 juta tergantung seberapa banyak yang kita pakai. Kayak gas, air. Iya, internet, DLL. Tergantung perluan mereka. Izin bertanya kakak cara belajar bahasa Korea dengan cepat. 한국말 빠르게 배울 수 있는 방법. 빠르게? 제일 빠른 방법은 여자요? C번 대리산만 여자인 것 같아. 마니끼리. 연애하라고 해. 여자분이신가? 여자인 것 같아. 그러면 한국 남자친구 만드는 게 제일 빠르지. Kalau buat belajar bahasa Korea dengan cepat, tadi kita udah jawab cara cari pacar Korea. Cari Korea jalan pintasnya.
Tapi kalau dari aku sendiri sih nonton drama Korea tapi harus pakai subtitle biar kalian tahu itu tuh kalau ngomong ini tuh subtitle ini terus kita belajar lagi. Benar-benar. Nanti cobain ya teman-teman di rumah ya kalau nonton drama tuh harus subtitle. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menanya. Kayaknya juga udah cukup banyak kayak yang nanya. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa reach Instagram kita atau lewat komen di YouTube Mas Korea boleh banget. Jadi mungkin buat teman-teman jangan lupa nanti tonton video-video dari Mas Korea ya. Pertanyaannya banyak yang menarik nih. Jangan lupa subscribe juga teman-teman channel Mas Korea. Nama YouTube-nya apa Mas? Sunbae Club. The Sunbae Club. Nah, ya Sunbae Club. Taipei. Oke, nah tadi kan kita udah nge-challenge nih Mas Korea-nya. Sekarang kita pengen nge-challenge dari teman-teman peserta. Ada yang berani nggak nih kita challenge nih? Jadi kita challenge siapa yang berani nih ngegombalin Mas Korea bakalan dapat door prize berupa emas murni 24 karat dari panitia. Luar biasa. Ayo siapa yang berani? Ayo. Bisa kayak gombalin gitu Mas Koreanya. Dan bakalan dapat emas loh. Dapat emas. Langsung raise hand, Pak, langsung di fitur raise hand-nya ditekan, nanti langsung gombalin Mas Koreanya. Oh, dia udah ada yang angkat tangan nih. Oke, Kak Sajaratul, wah silakan Kak. Kita unmute dulu, kayaknya. Enggak. My internet is 4G, but my heart is for you. Duh, meleleh kita dengarnya. Oke, untuk Kak Sajaratul nanti bisa di chat admin grup ya. Karena telah mendapatkan emas 24 karat Kak Sajaratul. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ada lagi? Internetnya 4G. Teman-teman yang lain ada nih yang prize. Ini dari Irma. Maaf, sebelumnya nggak bisa on cam ya, soalnya sinyalnya nggak bagus. Oh iya ya, silakan. Oke. Apple is start with A. Zebra is start with Z. Bird start with, but why my happiness is with you. Wih, jago ya gombalnya ya Peggy ya. Nah, satu lagi nih siapa? Satu lagi. Keren nih, mana siapa lagi nih? Yuk, dari Kak Ji. Bisa dinyalain videonya Kak Ji? Silakan Kak Ji, bisa di-unmute mic-nya? Halo Kak Ji, suaranya. Aduh, kayaknya malu-malu nih Kak Ji nih. Can you call me 여보세요 without 세요? 여보세요? with what? 여보. Oh. Gombalnya pakai bahasa Korea langsung, luar biasa. Selamat Kak Ji. Nanti Belajar dari mana ya? Apa aja kalau gak kepikiran. Keren tuh, aku juga mau pakai dah. Aku juga mau pakai itu deh. Jadi ini kayak jadi bahan kita nanti buat gombal yang lain ya. Bener. Jadi harusnya di Google juga nggak ada deh. Iya. Gobo. 어떻게 쳤어 저거?
Jadi ini kita juga udah habis ya waktunya sama Mas-Mas Korea. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak buat Mas-Mas Korea. Terima kasih sudah hadir di kegiatan kita pada kali ini. Semoga nanti bisa ketemu lagi di lain waktu ya Kak ya. Terima kasih juga buat Kak Randa dan teman-teman Sambas yang udah ngundang kita ngobrol bareng hari ini sama Mas-Mas Korea. Oke. Buat teman-teman yang kepo juga jangan lupa pantengin YouTube kita Sunday Club, itu kita sudah kasih linknya. Mungkin teman-teman bisa lihat nonton di situ, dan di deskripsinya juga ada Instagram kita. Mungkin kalau ada tanya-tanya boleh ntar di DM aja kita. Gitu. Ya, jangan lupa teman-teman follow dan subscribe channelnya The Sunday Club. Oke, terima kasih Mas-Mas Korea. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat tinggal semuanya. Dadah. Kamsahamnida. Bye-bye. Audio Jungle. Audio Jungle.